wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Alhamdulillahillazi amarna bil i'tihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang mulia, sebagai khatib, tidak henti-hentinya saya mengajak diri saya sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya kapan dan dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang mulia, kemarin kita baru saja melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk itu, sebagai wujud syukur kita, marilah kita isi kemerdekaan itu dengan kebaikan, yang kebaikan itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Kaum muslimin yang mulia, pada khutbah kali ini saya akan sedikit menceritakan ketika saya datang kepada Kiai Haji Sirajuddin Allahyarham, pimpinan pondok pesantren Jauharen. Guru, tolong nasihati kami dalam kehidupan ini yang makin hari makin berat menghadapinya, karena harus ada pegangan yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah di hari akhirat kelak. Maka Kiai Sirajuddin membacakan sebuah hadis an Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'aluhu anhu ahadan ghairak. Qala kul amantu billah summastaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Jawaban Kiai Sirajuddin tersebut sangat singkat namun isinya padat. Pertama, beliau menjawab dengan hadis tersebut, yaitu ketika Nabi ditanya oleh Abi Sufyan bin Abdullah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Artinya beriman dengan segala sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sifat wajib bagi Allah adalah kita harus memahami bahwa Allah memiliki sifat melihat, mendengar, mengetahui dan lain sebagainya. Maksudnya adalah Allah mengetahui segala yang kita kerjakan, segala yang kita perbuat di atas bumi ini. Allah juga maha melihat apa yang kita lakukan. Allah maha mendengar yang kita ucapkan, baik yang kita ucapkan melalui mulut kita ataupun yang terdetik dalam hati kita. Maka itu juga akan ada malaikat yang mencatatnya. Maka sekecil apapun bentuk perbuatan kita itu, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat atau akan mendapatkan balasannya pula. Kaum muslimin yang mulia, konsekuensi terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita harus beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada takdirnya, dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Salah satu kitab yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan kitab ini haruslah kita yakini bahwa Al-Quran sebagai pelita, penerang petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat nanti. Kaum muslimin yang mulia, kedua yang menjadi inti nasihat tersebut adalah istiqomah, yang digambarkan dengan huruf alif yang tegak lurus. Artinya istiqomah adalah usaha untuk menjaga perbuatan baik di jalan Allah secara konsisten dan tidak berubah-ubah, kokoh dalam akidah, konsisten dalam beribadah. Ibnu Abbas radhiyallahu an memaknai istiqomah dengan 3 arti. Pertama, istiqomah dengan lisan, bertahan dengan syahadat yang telah kita ikrarkan. Kedua, istiqomah dengan arti, yakni dengan melakukan segala sesuatu disertai niat yang jujur dan ikhlas. Ketiga, istiqomah dengan jiwa, yaitu melakukan ketaatan secara terus-menerus. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering atau tebal tetap memperhatikan halal haram. Dicaci dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Contoh yang paling mudah dapat kita lihat terjadi di masyarakat kita adalah menjelang pilkada dan pileg, pemilihan anggota legislatif. Ketika para caleg membagikan sembako atau sejenisnya yang sudah menjadi rahasia umum, maka banyak masyarakat yang menerimanya yang hanya memenuhi kebutuhan instan sesaat. Maka ini berarti jiwa dan hati kita yang menerima sembako dan sejenisnya tersebut telah dibeli oleh para caleg tersebut. Maka jangan berharap banyak kepada mereka karena kita telah dibeli oleh mereka. Maka disinilah istiqomah perlu ditanamkan kepada pribadi-pribadi seorang muslim saat ini. Orang yang istiqomah selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kaum muslimin yang mulia, demikianlah khutbah singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت طاهر الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة